Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Rema. Hari ini 2 Maret 2021 kita akan sama-sama merenungkan firman dari Yesaya 40 ayat yang ke-31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 2 Maret 2021 yang saya beri judul Percepatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi di Yesaya 40 ayat 31 itu kita sudah sering dengar tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dan seterusnya. Tapi penekanan yang mau saya bahas pagi ini adalah di bagian ayat-ayat yang terakhir yang berkata gini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu bukan lari biasa, itu bukan jalan biasa, tapi ada satu percepatan yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita mau lihat 2 poin saja pagi ini, yaitu kita mau lihat yang pertama adalah terdapat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 29 ayat 39 sampai 40 itu mengkisahkan tentang Filipus yang dibawa oleh Roh Tuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang cepat. Itu nyata. Nah, sebelum Filipus mengalami percepatan Tuhan, ternyata ada yang harus Filipus lakukan. Apa? Kalau saudara lihat baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 30 itu Allah berfirman kepada Filipus melalui malaikat, bahkan Roh Tuhan juga berbicara kepada Filipus apa yang harus Filipus lakukan dan kemana Filipus harus pergi untuk dipertemukan dengan orang yang kelak Filipus layani. Dan Alkitab menunjukkan bahwa Filipus adalah orang yang taat. Dia taat ketika Tuhan memerintahkan dia pergi ke suatu tempat, ke jalan apa, dan di sana dia akan bertemu dengan seseorang, dan di sana dia akan melayani orang itu untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ini juga yang mau Tuhan katakan buat saudara. Filipus tidak langsung mengalami percepatan Tuhan. Dia tidak langsung dibawa Roh Kudus di dalam percepatan ilahi, tapi sesungguhnya Filipus terlebih dahulu harus taat pada apa yang Tuhan perintahkan, tunduk pada apa yang Tuhan katakan, dan kemudian lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Ingat tadi Yesaya bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Ini menunjukkan juga bahwa apabila saudara dan saya taat, kita adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan dan mau mengikuti semua perintah Tuhan, maka dalam hidup kita ada titik di mana Allah akan membawa kita dalam suatu percepatan yang kita tidak menduga. Tiba-tiba Allah memampukan saudara dan saya untuk melaksanakan sesuatu tugas yang Dia percayakan, dan kita mengalami percepatan ilahi. Kita mengalami percepatan yang dilakukan oleh Allah sendiri, yang dunia tidak bisa melakukannya bagi kita. Yang kedua, poin yang kedua kita bisa lihat pada tokoh Elia. Pada tokoh Elia itu ada di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45b sampai ayat 46. Di sana menunjukkan bahwa sebelum Elia mengalami percepatan, sebelum kuasa Tuhan memenuhi Elia dan kemudian dia membawa Elia
berlari lebih cepat dari Ahab yang menggunakan kereta kuda untuk tiba di Israel. Perhatikan, ada yang harus Elia lakukan terlebih dahulu sebelum dia mengalami percepatan Tuhan, sebelum Tuhan melakukan percepatan di dalam hidupnya. Apa yang Elia lakukan? Alkitab berkata dia naik ke gunung. Dia naik ke gunung untuk apa? Dia berdoa di sana. Dia bukan 1 kali berdoa, tapi Alkitab berkata dia 7 kali berdoa sebelum dia mengalami percepatan. Sampai Allah menunjukkan tanda-tanda mujizat, dan ketika dia mempercayai tanda itu, Alkitab menunjukkan lalu kuasa Tuhan memenuhi Elia, dan kemudian Tuhan membawa dia lebih cepat berlari daripada Ahab yang menggunakan kereta kuda. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, bahwa seringkali sesuatu yang saya dan saudara mau capai itu begitu sulit dan mungkin lama untuk kita mendapatkannya. Tapi jika kita memilih taat seperti Filipus, jika kita tunduk pada semua perintah Allah, dan jika kita memilih tetap naik ke gunung Tuhan seperti Elia sampai Tuhan menyatakan kuasanya, maka di titik itu Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk di dalam percepatan ilahi. Ingat, orang-orang yang mengalami percepatan ilahi, orang-orang yang mengalami percepatan dari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, adalah orang-orang yang mau mengikuti setiap arahan Tuhan, dan orang-orang yang selalu mau naik ke gunung Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa sukar ini mungkin saudara dan saya butuh percepatan ilahi untuk bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita. Mungkin Tuhan tahu apa yang saudara, bukan mungkin, Tuhan pasti tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Banyak orang butuh percepatan untuk mendapatkan hasil dari bisnisnya. Banyak orang butuh percepatan untuk mendapatkan terobosan dalam pelayanannya. Banyak orang butuh percepatan untuk dia bisa mengalami terobosan keuangan. Ada banyak orang mungkin dia butuh percepatan untuk mengalami pemulihan bagi orang-orang yang dia doakan. Tuhan bilang itu mudah bagi Tuhan untuk melakukannya. Tapi yang terutama tetap naik ke gunung Tuhan, tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki kehidupan doa yang terus-menerus seperti Elia, tetap taat seperti Filipus, lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, dan ikuti rambu-rambu lalu lintasnya Tuhan. Maka saudara akan melihat ada percepatan ilahi terjadi dalam hidupmu, ada percepatan ilahi terjadi dalam kehidupan rohanimu, ada percepatan ilahi terjadi di dalam bisnismu, ada percepatan ilahi terjadi dalam pelayananmu, dan ada percepatan ilahi terjadi di dalam setiap terobosan keuanganmu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami percepatan ilahi dari Tuhan. Amin.